Gaji kok kayak tamu, cuma numpang mampir. Uang bulanan dari suami kayak alkohol yang gak ditutup. Alias gampang banget menguapnya. Jadi jangankan nabung, baru untuk belanja bulanan tiba-tiba udah habis aja. Tanggal masih belasan tapi gemeter buka dompet. Ternyata isinya Pati Murah lagi nodongin golok semua, alias seribuan guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel saya Dian Ardhiyani. Nah, pada video kali ini agak berbeda dari video-video sebelumnya ya. Sambil menunggu kapan pengumuman pelaksanaan tes P3K di tahun 2022 ini, saya ingin sedikit sharing tentang keuangan nih teman-teman, sebelum nantinya kita akan belajar bersama lagi untuk mempersiapkan tes P3K di tahun 2022 ini. Pada video kali ini saya ingin sedikit sharing tentang keuangan atau mengelola keuangan berdasarkan kelas-kelas tentang keuangan yang pernah saya ikuti dan juga buku-buku tentang keuangan yang pernah saya baca. Semoga apa yang saya sharingkan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Nah teman-teman, kenapa sih kita harus mengelola keuangan kita dengan baik? Ya tentunya supaya penghasilan kita bisa untuk mencukupi kebutuhan kita saat ini dan juga kebutuhan keluarga di masa yang akan datang. Misalnya untuk persiapan kuliah anak, untuk mendaftar haji mungkin, atau untuk kebutuhan yang lainnya. Sebelumnya yang perlu teman-teman tahu, dalam mengelola keuangan itu tidak ada rumus yang pasti atau rumus yang pakem gitu ya, karena sifatnya sangat personal. Maksudnya cara pengelolaan satu orang tentu berbeda dengan orang yang lain. Cara yang cocok dengan seseorang belum tentu cocok di orang lain, karena semua berbeda tingkat penghasilan, tingkat pengeluaran, tingkat kebutuhan, dan gaya hidupnya. Tapi meskipun demikian, menurut para pakar keuangan tetap ada pegangan-pegangan dasar yang wajib kita tahu dalam mengelola keuangan yang sifatnya ini adalah universal. Maksudnya bisa kita jadikan pegangan bagi siapapun dalam mengelola keuangan. Apa saja itu kita bahas satu persatu. Nah, dasar yang pertama atau langkah yang pertama adalah memastikan cash flow kita positif. Artinya penghasilan kita lebih besar daripada pengeluaran kita. Untuk langkah pertama, teman-teman harus bisa pastikan dulu berapa sih rata-rata nominal pengeluaran teman-teman. Jadi kalau bisa ya saya sarankan ini tercatat ya teman-teman ya, bukan hanya di angan-angan saja. Jadi teman-teman punya catatan penghasilan per bulan itu berapa, kemudian pengeluarannya berapa. Nah ini seperti yang teman-teman lihat di layar, itu adalah catatan-catatan pengeluaran saya yang selalu rutin saya tuliskan. Jadi saya tahu persis berapa pengeluaran saya tiap bulannya. Mengapa sih kita perlu mencatat pengeluaran kita? Ya tentunya supaya kita tahu gaji kita itu kita gunakan untuk apa saja. Karena ada loh yang habis menerima gaji, tiba-tiba uangnya habis. Ketika ditanya untuk apa uangnya, dia bingung. Ya karena tidak punya pencatatan. Setelah pengeluaran kita tercatat, itu akan tampak jelas apakah pengeluaran kita itu lebih kecil atau lebih besar dari penghasilan. Nah, lalu bagaimana kalau ternyata cash flow kita negatif atau pengeluaran kita lebih besar daripada penghasilan, alias besar pasak daripada tiang? Ini dia yang harus teman-teman lakukan jika ternyata penghasilan teman-teman lebih kecil daripada pengeluarannya. Yang pertama adalah dengan memangkas pengeluaran. Kurangi pengeluaran rutin atau harian yang kiranya bisa dilakukan. Misalnya, jika teman-teman biasa membeli deterjen seharga 15.000, bisa dicari merek lain yang harganya di bawah itu, ganti dengan yang misalnya harga 10.000. Yang biasanya beli sabun mandi harga 7.000 misalnya, bisa dikurangi cari merek lain yang harganya di bawah itu. Yang kedua adalah waspadai bocor alus. Maksudnya gimana nih? Jadi bocor alus itu
kita tidak terasa kan ya, tapi lama-kelamaan bocor halus ini bisa menjadi sebuah kebocoran yang besar. Misalnya, teman-teman sepulang kerja mampir beli boba, beli kopi dan sebagainya. Harganya nggak mahal sih, paling cuma 10.000 sampai 15.000. Tapi kalau seminggu kita beli 3 kali, itu berarti kurang lebih uang yang kita keluarkan per minggu 50.000 ya. Kalikan 4 minggu sudah 200.000 sendiri. Atau misalnya teman-teman sore-sore gitu sering jajan entah batagor, siomay, gorengan misalnya, kan nggak mahal ya, paling cuma 5.000, 10.000. Kita nggak terasa ketika mengeluarkannya, tapi ketika kita rutin tiap hari jajan terus 5.000, 10.000, itu kalau diakumulasikan dalam 1 bulan lumayan juga loh hasilnya. Langkah yang ketiga adalah bedakan kebutuhan dan keinginan. Jadi kalau kebutuhan itu mau tidak mau harus kita penuhi. Nah, kalau keinginan itu tidak kita penuhi pun tidak masalah. Contohnya, makan itu adalah kebutuhan kita. Sedangkan makan yang enak dan mahal itu adalah keinginan. Contoh lagi, pakai baju itu adalah kebutuhan kita. Membeli baju yang mahal di luar kemampuan itu adalah keinginan. Jadi teman-teman bisa ya membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Nah, untuk teman-teman yang pengeluarannya masih lebih besar daripada penghasilan atau pemasukannya, jadi betul-betul harus bisa membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Yang merupakan keinginan direm dulu, di stop dulu, sampai nanti pengeluaran kita itu tidak lebih besar dari penghasilan. Yang keempat adalah jangan gampang tergiur diskon, karena diskon bukan berarti kita bisa menghemat pengeluaran ya, justru malah bisa jadi sebaliknya. Coba kita lihat ilustrasi berikut ini. Misalnya di GoFood baru ada diskon boba, harga normalnya 25.000, diskon jadi 15.000. Nah, itu bukan berarti kita menghemat 10.000 loh teman-teman, tapi justru kita menambah pengeluaran 15.000 itu kalau kita beli satu ya. Yang harusnya kita tidak mengeluarkan 15.000 untuk beli boba, jadi mengeluarkan 15.000 karena tergiur diskon tadi. Tapi sebaliknya, memang ada diskon yang bisa menghemat pengeluaran kita. Misalnya, di toko baru ada diskon sabun yang memang biasa kita gunakan. Harga normal 20.000, diskon jadi 15.000. Nah, teman-teman bisa banget memanfaatkan diskon ini karena bisa menghemat pengeluaran kita. Jadi, bedakan ya teman-teman ya, kalau ada barang yang didiskon tapi bukan kebutuhan kita, itu bukan berarti kita menghemat pengeluaran, justru malah menambah pengeluaran kita. Nah, diskon itu bisa menghemat pengeluaran ketika barang yang didiskon itu memang barang kebutuhan kita. Jadi kita membeli barang itu bukan karena diskon, tapi karena memang kita butuh dan kebetulan sedang didiskon. Nah, itu tadi 4 langkah yang bisa dilakukan sebagai langkah awal dalam mengelola keuangan, yaitu dengan memastikan pengeluaran tidak lebih besar daripada penghasilan. Bagi teman-teman yang merasa pengeluarannya lebih besar daripada penghasilannya, coba pastikan teman-teman melakukan 4 langkah tadi ya. Mulai dari mencatat pengeluaran, kemudian memangkas pengeluaran yang bisa dipangkas, kemudian mewaspadai bocor alus, mengurangi bocor alus tadi ya, jajan-jajan ringan yang sekiranya bisa dihentikan, tidak menuruti keinginan yang sekiranya bukan kebutuhan, dan juga tidak tergiur diskon produk-produk yang tidak kita butuhkan. Lalu kalau keempat hal tadi sudah dilakukan tapi ternyata pengeluaran masih lebih besar daripada penghasilan, itu berarti memang penghasilan teman-teman tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Itu tandanya teman-teman harus berupaya untuk mencari penghasilan tambahan. Jadi kalau boleh saya rangkumkan, yang pertama adalah teman-teman catat dulu pengeluarannya. Kemudian dari situ akan terlihat apakah pengeluaran teman-teman itu lebih besar daripada penghasilan. Nah, kalau ternyata pengeluaran masih lebih besar dari penghasilan, teman-teman lakukan 4 hal tadi, ya, yang sudah saya jelaskan satu persatu. Nah, kalau 4 hal tadi sudah dilakukan, tapi ternyata penghasilan masih tetap tidak cukup, ya berarti teman-teman harus mencari penghasilan tambah. Nah, setelah teman-teman memastikan jika penghasilan lebih besar daripada pengeluaran, maka langkah kedua yang dilakukan apa?
kita akan bahas di video selanjutnya. Satu pesan saya, dalam mengelola keuangan atau memperbaiki keuangan itu tidak bisa simsalabim langsung beres ya teman-teman ya, tapi butuh proses. Nah, untuk langkah 1 ini pun kita juga butuh proses yang cukup panjang. Sampai jumpa di video selanjutnya.